Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Cabang Barat 07 Ibu Murina Tamanibuan STH, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga kependidikan SDN Cabang Barat 07. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah, khususnya di SDN Cabang Barat 07, yang akan dipaparkan oleh Ibu Natalia Condrosari SPD selaku calon guru penggerak angkatan 8 SDN Cabang Barat 07, Jakarta Timur. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Semoga telah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang akan dibuka oleh saya sendiri selaku Yang pertama, izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang akan dibuka oleh saya sendiri selaku pembawa acara SDN dari SPD. Kemudian yang kedua akan dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dudung Abdullah SPDI. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi Purnamasari SPD. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Murina Tamanibuan STH selaku Kepala SDN Cabang Barat 07, dan dilanjutkan pada acara inti yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Natalia Condrosari SPD mengenai pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah, dan diakhiri dengan acara penutup. Demikianlah susunan acara yang saya bacakan pada hari ini. Kita lanjut acara pertama yaitu pembukaan. Mari Bapak Ibu kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dudung Abdullah SPDI. Kepada Bapak Dudung dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa semoga dengan berdoa semua aktivitas kita belajar dan lancar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alhamdulillah sholih wa ilaihi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibillah wa dhukrina Muhammad. Alhamdulillah Rasulullahi asma'u walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Billahi wa bihi wa bihi ummatina ya rabbana ta'ala wa syukru kama yanbaghi li dzati wasika wa amsalih. Allahumma la ta'ala fi wa umina hadza rabbana la ghafara wa rahmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dudung Abdullah yang telah memimpin doa. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi Purnamasari SPD. Bapak Ibu dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri menerima duhmu. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Terima kasih Ibu Dewi Purnamasari. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya kita lanjutkan yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SDN Cabang Barat 07 kepada Ibu Murina Tamanibuan STH. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Ayu sebagai pembawa acara pada saat ini. Ya, selamat pagi kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Pagi Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ibu Ayu dan kepada Ibu Lia serta kepada Bapak dan Ibu guru, di mana pada saat ini kita ada perkumpulan untuk teman kita
yaitu Ibu Lia. Mari kita nanti sama-sama mendengarkannya dan apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Lia, mari kita dengarkan. Terima kasih kepada Bu Lia, tetap semangat di dalam pemaparan ini nanti, diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah SDN Cakung Barat 07. Mudah-mudahan apa nanti yang akan Bu Lia paparkan sebagai guru penggerak angkatan 8 di SDN Cakung Barat 07 bisa terlaksana dengan baik. Mari kita saling mendukung, saling bertopang tangan, saling bergandengan tangan, saling berdiskusi suatu memecahkan masalah supaya menjadi dapat solusi yang terbaik untuk hanya satu tujuan, memajukan kegiatan pembelajaran di SDN Cakung Barat 07. Baik Bapak Ibu, itu tadi sambutan yang disampaikan oleh Ibu Morina Tamariwan selaku Kepala SDN Cakung Barat 07. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Natalia Chandra-Sari SPD selaku calon guru penggerak angkatan 8 mengenai pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah, khususnya di SDN Cakung Barat 07. Kepada Ibu Natalia Chandra-Sari SPD, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Ayu Astri Ayu Nandari atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, Bapak Ibu guru hebat dan karyawan SDN Cakung Barat 07, terima kasih untuk kesempatannya sudah mau berkumpul di sini untuk kita sama-sama belajar. Diseminasi yang akan saya sampaikan itu adalah mengenai pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah, ya, yang khususnya nanti akan kita terapkan di sekolah kita tercinta SDN Cakung Barat 07. Ini adalah konsep yang akan disampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga nanti ada motivasi, hukuman atau penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Kemudian yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi, 5 posisi kontrol guru. Kemudian restitusi mengenai segitiga restitusi. Menumbuhkan motivasi intrinsik dalam penerapan budaya positif. Kemudian tujuannya yang lain memahami nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan sebagai motivasi perilaku positif. Kemudian memahami dan mampu menempatkan diri sesuai posisi kontrol guru yang tepat. Tujuan yang terakhir, melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Saya mau bertanya, Bapak Ibu guru di depan ada gambar siapa sih? Ya, berarti itu adalah Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Semboyan pendidikan yang dicanangkan atau dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada Ing Ngarso Sungkrodo. Terus ada apa lagi? Ing Madyo Manguntarso. Yang terakhir Tuturi Handayani, ya. Ngarso Sungkrodo, ada yang tahu artinya, Bapak Ibu? Ya, Bu Opi boleh. Di depan memberikan teladan. Pak, tepuk tangan dulu dong buat Bu Opi, ya, sudah mencoba menjawab. Iya, ini adalah posisi guru menurut Ki Hajar Dewantara. Guru harus bisa menjadi Ingarso Sungkrodo. Kalau di depan dia menjadi contoh. Kita loh contoh pertama murid saat di sekolah. Cara berpakaian, cara berbicara, cara kita bersikap, kitalah contoh pertama yang dilihat murid saat mereka ada di sekolah. Makanya perlu seorang guru menyadari itu sehingga di dalam penampilan dan tindak tanduknya mampu memberi contoh yang menginspirasi yang baik buat murid. Kemudian Ing Madyo Mangun
Karso. Yang di tengah yang membangun. Membangun apa? Motivasi. Anak-anak ini harus kita bangkitkan loh. Datang ke sekolah untuk apa? Senang tidak di sekolah, itu tugas kita sebagai guru. Membuat sekolah ini menjadi tempat yang nyaman, aman, untuk mengembangkan kreativitas dan pembelajaran. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, posisi gurunya adalah Tutwuri Handayani. Yang di belakang memberi dorongan. Ya, jadi memberi semangat. Jangan pantang menyerah. Yuk, bisa memberi motivasi ke anak-anak bahwa kita pasti bisa. Gitu ya. Jadi ketiga posisi ini bisa dihadapi oleh guru. Ya, bisa di pertama, di depan, di tengah, atau di belakang. Ketiga-tiganya harus guru kuasai, dimanapun posisinya. Baik, filosofi pendidikan Bapak KHD, pendidikan harus berpihak kepada anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Jadi pendidikan itu kan proses rencana, bukan nggak terencana. Makanya ada SPP, ada modul ajar. Itu kan sudah direncanakan ya, apa yang mau diajarkan, tujuannya apa, ya. Semua yang direncanakan ini harus berpihak kepada anak. Anak siapa berarti? Murid, anak didik, ya. Jadi yang bagaimana deh untuk anak, bukan untuk kita. Ya, sesuai kodrat alam dan zamannya. Alam itu berarti sesuai dengan sifatnya. Anak itu kan bawa sifat, potensi dan minat dari lahir. Tidak sama, satu anak tidak sama karakternya, minatnya, gitu ya. Itu namanya kodrat alam, dibawa dari lahir. Kemudian zamannya, berarti kalau zamannya itu yang zaman yang sekarang anak-anak murid itu hidup, sesuaikan, bukan dengan zaman kita. Nah, ini perubahan paradigma pembelajaran. Paradigma itu apa sih? Pandangan. Pandangan yang kita yakini. Alasan kita melakukan sesuatu karena kita punya pandangan yang kita yakini. Itu paradigma. Ya, paradigma pembelajaran. Berarti yang kita yakini loh, dulu tuh pembelajaran begini, makanya kita lakukan kegiatannya. Ternyata sekarang ada pergeseran. Kalau dulu zaman saya, ya, itu pembelajaran cenderung teacher center atau berpusat kepada guru. Ya, guru seperti apa itu teacher center? Guru sebagai satu-satunya pusat informasi, siswa hanya sebagai penerima informasi, guru bersifat menuntut. Ya, mudah-mudahan sudah tidak dilakukan lagi di sekarang ini karena perubahan paradigma. Ya, jadi guru yang sebagai pusat satu-satunya informasi, siswa duduk aja. Nah, paradigma yang seperti ini dirubah di zaman sekarang. Ingat ya, filosofinya sesuai kodrat alam dan zamannya. Zaman berubah, paradigma pun bergeser. Ya, oke. Yang sekarang bagaimana? Berpusat kepada murid atau student center, ya. Bagaimana itu maksudnya? Siswa sebagai pusat pembelajaran harus aktif dan kolaboratif, kerjasama, ya. Siswa membangun informasi dari pengalaman pembelajaran, harus sesuai dengan minat, bakat, dan potensi murid. Guru bersifat menuntun. Beda mungkin nuntut dan nuntun, tapi rupanya jauh banget. Ya, arti dan pelaksanaannya jauh. Biarkan anak sebagai pusat pembelajaran, siswa mendapat informasi belajar dari pengalamannya. Ibu, Bapak hebat. Pengalaman itu katanya guru yang kalau kita punya pengalaman sesuatu itu membekas. Itu yang diinginkan. Apa pengetahuan atau didikan yang kita berikan membekas di dalam diri anak sehingga akan terpakai di sepanjang hidupnya. Kemudian minat, bakat, dan potensi anak yang disesuaikan nih, makanya luar biasa jadi bapak ibu guru. Makanya disebutnya bapak guru hebat. Kenapa? Masya Allah, 32 anak kita pelajari minat, bakat, dan potensinya. Makanya di kurikulum Merdeka itu ada tes diagnostik awal. Tadi yang Bu Ovi sudah paparkan, ada yang kognitif dan non kognitif. Tujuannya ini, mengetahui minat, bakat, dan potensi anak. Kenapa? Kita tidak bisa memaksakan satu anak memiliki keunggulan sama. Pak Hadi, maaf ya Pak Hadi, contoh
Adi pintar matematika, selalu juara menjawab pertanyaan kelas. Tapi Anggi, maaf Anggi contoh, Anggi nggak bisa dengan matematika, buat dia susah. Saya lebih suka agama, saya lebih suka membaca Al-Quran misalnya, atau duduk. Sukanya, saya suka nyanyi sama ngedance. Kalau matematika saya pusing, gitu, ya. Nah, guru harus menampung potensi dan minat ini, ya. Jadi tidak apa-apa, tidak bisa matematika sampai jago, sampai jadi juara, enggak apa-apa. Kamu suka apa potensimu? Oh, kamu punya potensi nyanyi, suara bagus, bisa ngedance, cepat banget menirukan gerakan dance gitu dan bagus. Silahkan, ini yang kita gali. Cukup ditunjang dengan ekskul yang ada di sekolah. Berarti kolaborasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan ekskul sesuai minat dan potensi. Dan kamu menjadi potensi luar biasa yang akan membawa kamu menuju prestasi. Cuma kita mengajarkan ikan untuk memanjat. Mau sampai bongkok kita ajar ikan memanjat, pasti kalah dengan monyet. Mohon maaf ya, kalah dengan kerang. Tetap yang juara siapa kalau lomba memanjat? Ya kerang, kalau temannya ikan, kawannya ikan. Kebalikan pun kalau lomba berenang, siapa yang juara? Ya ikan. Jadi ibu mengajarin ikan manjat sampai bongkok, bapak ibu juga susah. Ya, jadi paradigmanya dirubah bahwa anak punya potensi, minat dan bakat sendiri. Kita hanya menuntun baik itu ya mengenai perubahan pembelajaran sebagai dasar kita memasuki diseminasi budaya positif. Ya, ini adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Tadi ada ya yang akan dibahas. Nah, kita tuh sering bertanya-tanya gitu ya, bukan bertanya, membayangkan tepatnya. Kalau anak-anak disiplin, enak banget nih, pasti sekolah tuh aman deh, belajar tuh berhasil. Nah, sekarang jadi timbul pertanyaan kan, apa sih penerapan atau apakah penerapan disiplin telah efektif? Kita jadi bertanya gitu, ini sebetulnya udah efektif belum sih disiplin yang kita inginkan gitu ya. Terus apa sih sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Ya, kemudian apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Gitu ya. Jadi itu yang nanti menjadi pertanyaan untuk kita bahas bersama-sama. Nah, ini adalah makna kata disiplin. Saya ambil langsung dari bahasa Indonesia dan yang biasa terlintas di benak saat mendengar kata disiplin. Dari bahasa Indonesia, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas Bapak Ibu? Tata tertib loh, ada aturan, ada harus teratur, gitu ya. Ada peraturan, terus harus patuh, ada kepatuhan. Kemudian ada apa? Sanksi dan hukuman. Itu yang terbersit pertama kali saat dengar kata disiplin. Nah, berarti kalau ada sanksi atau hukuman, disiplin itu jadi tidak nyaman. Kalau kita seperti itu, ketakutan karena sanksi dan hukuman yang diberikan oleh pihak lain, berarti motivasi kita untuk disiplin itu adalah motivasi dari luar atau ekstrinsik. Lagi filosofi hebat dari Bapak Ahadi bahwa dasar pendidikan adalah kodrat anak merdeka. Anak itu harus merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap buat memerintah dirinya sendiri. Bukan karena diperintah orang makanya jalan, tapi karena dia tahu loh, saya harus diri saya seperti ini. Itu timbul dari dirinya sendiri dan selaras dengan tujuan pendidikan. Salah satunya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan kesadaran sendiri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan motivasinya intrinsik dari dalam diri, bukan dari luar.
bukan ekstrinsik ya. Bebas yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa universal? Bukan karena nilai agama tertentu, tapi memang kemanusiaan yang universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Gitu ya, universal ya. Dari sekian banyak yang di modul referensi mengenai nilai-nilai kebajikan. Ya, saya ambil cuma 2 nih Bapak Ibu ya. Ini adalah 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Ya, ini adalah karakter yang dimiliki dari budaya Indonesia. Baik, tujuannya apa? Bapak Ibu, kita masuk kurikulum merdeka. Anak-anak murid kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya adalah motivasi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kita belajar dulu mengenai motivasi. Apa sih yang mendorong sesuatu tindakan? Itu namanya motivasi. Ternyata menurut Dian Gosen membangun budaya disiplin sekolah, ternyata ada 3 motivasi manusia. Ya, ada yang dari luar eksternal, ada yang dari dalam internal. Eksternal itu contohnya tadi untuk menghindari ketidaknyamanan akan sanksi atau hukuman. Terus ada karena imbalan, ada penghargaan dari orang lain. Terus kalau internal apa? Mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka percaya dulu deh. Mereka disiplin, mereka melakukan sesuatu karena apa? Bukan karena dorongan dari luar, tapi dari diri. Luar biasa. Berarti motivasi internalnya yang bekerja di dalam dirinya. Ciri-ciri hukuman dan penghargaan. Nah, kita sering nih melakukan yang namanya hukuman dan penghargaan. Apa sih bedanya dengan konsekuensi? Apa sih bedanya dengan restitusi? Dari ciri-cirinya, kalau hukuman atau penghargaan bisa tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak dilibatkan dalam memberi bentuk hukuman. Mau gurunya aja, mau suruh push-up mau suruh nulis di buku 100 nomor, bersifat satu arah. Jelas ya, tidak ada komunikasi. Pokoknya menurut gurunya hukumannya demikian. Konsekuensi itu sudah terencana, lebih terencana. Jadi bisa berupa kesepakatan, bisa. Jadi kalau nanti datang terlambat saat guru sudah mengajar, berarti siap ya, akan diberi hukuman, tidak boleh istirahat karena mengejar ketinggalan pelajaran. Murid dilibatkan. Jadi di awal-awal tuh sudah diberitahu Bapak Ibu. Nah, ini kita punya kesepakatan ya. Kalau nanti saat belajar kamu terlambat, Ibu ingin memberi konsekuensi. Kira-kira apa konsekuensi? Murid dilibatkan, ditanya, gitu ya. Terus hasil kesepakatan, kemudian jelas aturannya. Kalau terlambat setengah jam, lari 2 kali. Kalau terlambat 1 jam, lari 5 kali. Ada, sudah dibahas, sudah direncanakan. Guru bersifat memonitor, mengawasi. Ya. Kemudian bagaimana dengan restitusi? Ini nih yang diajarkan di guru penggerak. Ya, restitusi itu menuntun, kembali kepada filosofi KHJ, menuntun murid menyadari kesalahannya. Sadar dulu nggak sih kalau dia itu salah, terus kuatkan nilai-nilai kebajikan. Kan kita nanti belajar membuat, nanti ada di sub berikutnya. Restitusi sebuah pendekatan menciptakan perilaku positif. Ya, restitusi itu belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Terus restitusi adalah sebuah inisiatif, bukan paksaan. Tadi ya, kesadaran dirinya sendiri. Restitusi menuntun kesadaran diri. Oke, harus dari dirinya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan hukumannya yang nomor 1. Solusinya apa? Memperbaiki kesalahannya. Terus kemudian restitusi menguatkan karakter dan nilai kebajikan. Kembali ya, nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita tanamkan. Kemudian restitusi mengembalikan
ada satu anak yang berandelnya luar biasa, nggak bisa diam, suka ganggu teman, mukulin, kita udah kesel, akhirnya kita sama keluar kamu. Di luar, gak usah ikut belajar. Dibiarkan dia salah, dibiarkan dia terasing. Seharusnya dia masuk ke dalam kelompoknya, tapi dengan perubahan sikap. Kamu boleh di kelas, tapi sepakat ya, sikapnya begini. Sebelum memulai pembelajaran, sebelum memulai kegiatan, ini loh yang harus dilakukan. Harus punya dulu pertama kesepakatan kelas. Yang pertama nih, bagaimana ini hasil apa Bapak Ibu hebat? Hasil diskusi dengan murid. Nah, kira-kira kalau belajar, supaya belajarnya nyaman, tertib, kita buat perjanjian yuk. Berlaku untuk semua, termasuk monitor. Ini adalah contoh-contoh ya Bapak Ibu, contoh kesepakatan kelas. Mau dibuatnya yang lain kayak gimana? Terserah hasil diskusi dengan murid. Dari kesepakatan kelas ini tentu ada nilai-nilai kebajikan dong yang kita terapkan ya Bapak Ibu. Ini kan contoh konkretnya, tindakannya apa, tapi nilai kebajikannya itu yang ingin kita terapkan. Nah, nilai kebajikan inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nilainya, nilai kebajikan. Apa nilai kebajikannya? Tentu kita ingin mereka punya sikap disiplin. Makanya kita minta masuk kelas tepat waktu. Nilai kebajikannya supaya punya sikap disiplin. Itu namanya keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedikit dulu yuk. Ya, ayo biar semangat. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Ya, memang buat ngantuk ya. Ice breakingnya gampang. Cluenya itu adalah kata Simba. Bukan Simba, kata Simba, gitu ya. Jadi cluenya petunjuknya kata Simba. Jadi kalau kata Simba, Simba mengucapkan apa itu yang diikuti. Simba putih. Kata Simba kuning. Pinter. Kata Simba bebek ayam. Kata Simba ayam bebek. Berapa jumlah ayam? Tidak fokus berarti dihitung sama Paulus, dihitung sama Bunda Lima. Tadi petunjuknya gimana Bapak Ibu? Kata Simba. Itu bukan kata Simba, kata saya. Berapa jumlah ayam? Itu bukan kata Simba, kata saya. Saya nggak mengawali dengan kata Simba. Kalau saya kata Simba, bukan dihitung, tapi diulangi. Betul nggak? Kata Simba, berapa jumlah ayam? Bapak Ibu dong, berapa jumlah ayam? Bukan dihitung jumlah ayamnya. Kan bukan hanya mengikuti kata Simba. Kalau bilang aku minum dulu lah. Bapak Ibu hebat, kita lanjut ke komponen kelima ya, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Menurut siapa? Menurut William Bresser, gitu ya. Nah, bisa dilihat dari lingkaran ini ya Bapak Ibu, itu ada satu yang di tengah sebagai pusatnya gitu ya. Harus mau tidak mau ini yang pertama dipenuhi, yaitu bertahan hidup. Ya, kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan, kemudian ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan dasar kebebasan, dan kebutuhan dasar untuk kesenangan. Yuk sebelum lanjut, boleh dong saya kasih pantun Bapak Ibu hebat? Boleh ya? Coba sekolah. Setelah dicoba ternyata nikmat. Siapakah guru-guru hebat? Guru yang mau belajar
sepanjang hayat. Oke, tepuk tangan. Baik, kembali ke sini ya Bapak Ibu. Nah, tadi kebutuhan pertama itu bertahan hidup. Ya, manusia harus bertahan hidup. Bisa bertahan hidup tentunya harus dipenuhi ini: pangan, sandang, papan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya apa sih? Ini loh maksudnya. Betapa kita membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima dalam bentuk diperhatikan. Diperhatikan siapa ya? Orang rumah berarti suami, istri, gitu ya, keluarga, kalau masih punya orang tua, butuh didukung. Ya, kalau nggak ada dukungan, mau kemana-mana rasanya berat. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar akan kebebasan. Ya, artinya apa? Di dalam hidup itu kita boleh loh memiliki pilihan, gitu. Bukan dibatasi atau ditentukan. Ya, kita boleh memiliki banyak pilihan yang sesuai. Dasar manusia yang lain adalah kesenangan. Kesenangan itu maksudnya apa? Kita boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan diri. Kalau kita bilangnya healing ya sekarang, ya healing dulu deh, refreshing dulu, punya me time, waktu sendiri. Ya, selama tidak merugikan orang lain. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia yang lain itu adalah penguasaan. Maksudnya penguasaan itu apa? Pengakuan loh atas kemampuan kita. Kita dihargai. Ini harus dimiliki oleh manusia. Kenapa? Kalau kebutuhan dasar ini dipenuhi, insya Allah perilakunya baik. Bapak Ibu guru, kita semua perlu belajar nih. Ternyata kebutuhan dasar itu ada 5 dan kalau bisa dipenuhi supaya tidak ada perilaku yang negatif. Baik, ini adalah kebutuhan dasar manusia dan apa hubungannya dengan dunia berkualitas? Maksudnya begini Bapak Ibu. Nah, ini tadi ya, bila kebutuhan dasar yang 5 ini terpenuhi, nih yang terjadi sama kita. Happy, ini apa sih ini emotikonnya? Senyum dan tetap happy. Bawaan kita selalu senang, bahagia. Gitu ya. Nah ini, dengan happy dan bahagia, kita tentu akan punya perilaku positif. Nah, kalau perilakunya sudah positif, kita punya dunia berkualitas. Nah, kemudian kebalikannya, gimana kalau salah satu tidak terpenuhi? Ya, bagaimana kalau tidak terpenuhi dari 5 ini? Ini yang terjadi. Emotikon apa ini? Emoji apa ini Bapak Ibu? Sedih, marah. Ya, sehingga akhirnya kalau sedih marah, perilakunya menjadi negatif. Dunianya menjadi tidak berkualitas. Gimana mau berkualitas kalau sedih marah dulu? Kalau nanti di kelas, ya kalau di kelas ke Bapak Ibu sendiri pun, ke anak-anak di rumah pun, ke pasangan sekalipun, kalau ada yang perilakunya menurut kita tidak menyenangkan, ya, jadi kita harusnya bertanya, ada nggak sih kebutuhan dasar dari mereka yang ternyata belum terpenuhi? Jadi kita jangan menjudge itu apa ya? Melabel, menghakimi, ya. Jadi kalau ada perilaku negatif, itu kita kembali dulu, ada nggak sih kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi? Sudah sampai poin 6, komponen 6, posisi kontrol yang diterapkan pada budaya disiplin. Nah, sekarang gabungan antara William Glasser dan Diane Gosset. Ini ternyata, jadi posisi kontrol guru itu, kita bicara ini sesuai profesi ya, guru ada 5 posisi kontrol. Ya, pertama penghukum. Ya, penghukum itu ciri-cirinya bagaimana sih? Kita punya posisi penghukum, itu kita menggunakan hukuman fisik dan verbal. Siapa yang sering nyubit? Saya. Siapa yang sering jewer? Saya. Siapa yang sering gebrak meja? Saya. Siapa yang suka ngata-ngatain? Verbal itu kata-kata ya. Bandel yang kamu, nakal yang kamu ya, malas. Itu kita posisi kontrolnya penghukum.
ya, jadi menggunakan hukuman fisik dan verbal. Terus kemudian kedua, membuat rasa bersalah. Gimana sih ciri-cirinya, bagaimana? Menggunakan keheningan untuk membuat orang lain tidak nyaman. Masuk kelas karena anaknya ribut, anak ribut nih, padahal kita lagi dipanggil, ada keperluan. Masuk kita diam aja. Anak-anak kan biasanya kalau kita diam lebih dari 5 menit jadi kita diam. Lalu kenapa tuh guru gitu ya? Terus setelah itu kita bilang, kalian ya ribut terus. Padahal ibu cuma bilang 5 menit loh. Senang ya kalau ibu tuh dimarahin kepala sekolah. Ya, itu namanya kita kontrolnya membuat rasa bersalah, membuat orang lain tidak nyaman. Tertekan, iya ya, saya ini salah, guru sampai sedih, memelas. Terus yang ketiga adalah sebagai teman, ini ya, sebagai teman mengontrol murid melalui persuasif. Ajarkan, hai nak, kok masih ngobrol aja? Udah selesai, ayo kerjakan. Ayo maksudlah menggunakan hubungan baik dengan murid, ramah, akrab, bahasa tubuh akrab, untuk peluk dikit ya. Jangan cium-cium, nepuk-nepuk doang, peluk dikit, terus tersenyum gitu ya, bahagia. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Kontrol yang lainnya adalah 5 tadi ya. Yang keempat itu pemantau. Pemantau itu artinya mengawasi, melihat, ya, mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku murid berdasarkan aturan pada sanksi dan baru konsekuensi. Mengandalkan pada perhitungan, catatan dan data. Contoh, anak terlambat, kita di depan, oh terlambat, normal nih, tegak aja, ya, ada suara datang. Kamu menyalahi aturan ya. Nanti istirahat, tidak boleh istirahat. Ini sudah ke-5 kali kamu terlambat. Yang pertama hari Senin, yang kedua hari Selasa, hari Rabu 30 menit kamu terlambat. Senin sebelumnya kamu juga terlambat. Detil dia. Pemantau banget, ngawasi dan mengingatkan terus pada aturan dan konsekuensi. Biasanya data-data aja dan data tubuhnya formal, gitu ya. Terus, nah yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer dengan menggunakan pendekatan restitusi. Manajer ini kan artinya mengelola. Bagaimana kita sebagai guru mempunyai kontrol mengelola, gitu ya. Contohnya apa? Mempersilahkan murid menyadari kesalahannya, mendukung murid menemukan solusi, memiliki keterampilan posisi kontrol teman dan pemantau. Jadi kadang bisa jadi teman, kadang bisa jadi pemantau, ya, tapi dengan memasukkan restitusi di dalamnya. Restitusi apa sih? Ini restitusi ajarkan untuk, ya, menyadari kesalahan dan mempunyai pilihan untuk menyelesaikan masalah. Itu loh restitusi, gitu ya. Terus mengajak murid menganalisis kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar orang lain. Ya, nanti kan kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi akan bisa terkeluar perilaku negatif, ya. Berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahan, menuntut murid menemukan nilai-nilai kebajikan, mengendalikan murid pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Jadi kalau mengucilkan murid berpasangan itu ternyata salah, Bapak Ibu. Ternyata menurut William Glasser dan Diane Gossen, dari kelima posisi kontrol inilah yang paling ideal kalau ingin menerapkan budaya disiplin. Tapi inilah posisi kontrol guru yang harus ada, yang harus diketahui oleh Bapak Ibu guru hebat, sehingga diharapkan Bapak Ibu guru itu bisa menempatkan posisi yang terbaik sebagai manajer, gitu ya. Karena di situ ada pendekatan restitusi. Ini hubungan antara motivasi dengan identitas penerapan disiplin dan perilaku kontrolnya. Tadi perilaku kontrol kita negatif. Kita posisinya sebagai penghukum. Marah-marah langsung dihukum, bentak-bentak, meloncat, pelak pinggang, membuat orang merasa bersalah. Itu namanya identitas kita gagal untuk menerapkan perilaku disiplin, penerapan disiplin. Berarti kita masih di sini sama kayak saya.
Nih, berarti kita gagal, Bapak Ibu guru. Memang enggak kok, karena kalau saya cubit Bu, saya sentil, kapok. Coba nanti, kapok kalau ada kita doang. Kalau Bapak Ibu nggak ada, nggak nurut sama yang lain. Karena saya suka dapat aduan gini. Kemarin Bu Lia lagi pergi, lagi sosialisasi jasa, kan proses saya tungguin di sana. Nggak ada loh yang diam, udah saya bilang, nah dia jangan berisik ya, nggak ada tuh yang nurut. Artinya apa? Gagal menerapkan perilaku positif. Kenapa? Dia hanya takut kalau ada orang menghukumnya. Hanya takut kalau ada orang yang bisa membuat dia merasa bersalah. Begitu tidak ada, lepas perilaku disiplinnya, bodoh amat. Berarti kita gagal, Bapak Ibu. Termasuk di rumah. Ya, kalau seorang anak karakternya tidak sama dimanapun dia berada, berarti gagal. Artinya gini, di rumah dia nurut sama bapak ibunya. Kita kan kadang perlu kolaborasi dengan orang tua dong. Ya, dalam beberapa disiplin kita panggil orang tua. Terus bapak ibu ini gimana ya? Anaknya kok susah? Begini begitu. Pasti pernah ya, saya sering melakukan itu. Terus bapak ibunya nanti akan bilang, enggak tuh, ini Bu di rumah baik-baik aja. Nurut tuh sama saya, sama ayahnya juga nurut. Atau kebalikan. Ya Bu, tolong dong bilangin anak saya, kamu di rumah bandel banget loh. Nggak nurut. Masa sih kalau di sekolah sama saya baik-baik aja, saya bilangin nurut. Berarti anak ini belum punya karakter baik. Kenapa bisa nurut sama saya? Ya ini, jangan-jangan saya posisinya sebagai ini. Marah, intimidasi, mukul, ngancam-ngancam. Sehingga saat tidak ada kontrol ini, dia pas. Yang kita harapkan pada murid kita, dimanapun dia berada, dengan siapapun dia berhubungan, perilakunya sudah kuat, karakternya sudah kuat dan mantap menuju karakter atau perilaku yang positif. Ya, Bapak Ibu ya, jadi itu maksudnya. Berarti identitas gagal karena motivasinya masih eksternal dari luar. Ya, termasuk tadi masalah penghargaan. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya ya, salahnya di mana memberi penghargaan? Soalnya terbiasa pun saya. Ya, misalnya saya beri pulpen atau saya beri permen, kalau kelas rendah mungkin ya. Kalau bisa nurut sama ibu, duduk dengan manis, Bu kasih permen, betul nggak? Nurut, efektif kok, Bu. Saya begitu, murid saya pada duduk rapi, terus pinter, ini permen. Tapi pernah nggak ibu saya tahan berapa lama? Ya, padahal kita maunya perilaku positifnya menetap sepanjang hayat. Ya, tapi kalau seperti itu bertahan berapa lama? Seminggu nurut dikasih permen satu-satu, 2 minggu masih nurut, minggu berikutnya bosan permen melulu. Betul nggak? Ternyata salah. Motivasi dia untuk juara bukan karena dia sadar dia harus belajar supaya paham, bukan, supaya dapat yang dijanjikan. Begitu yang menjanjikan tidak ada, aku tidak ada yang menjanjikan, dia nggak pengen lagi jadi juara. Kan males sekarang mau jadi juara. Anak udah, kalau aku juara aku dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa, karena sudah terbiasa nih kita kasih pancingan. Dia nggak akan termotivasi menjadi juara lagi. Enggak, udah nggak dikasih apa-apa. Ibu saya pernah dengar wawancaranya Maudy Ayunda. Tahu dong, kalau itu tahu ya, tahu banget Maudy Ayunda, cantik, pintar, S2 luar negeri, sekolah sama juara. Dia diwawancarai, saya lupa acaranya. Kita kan suka bertanya-tanya ya, punya anak sehebat itu gimana sih? Gitu, bisa pinter, bisa jago ini, jago itu, gimana sih? Ternyata tidak pernah satu kali pun orang tuanya menjanjikan atau mengiming-iming sesuatu. Yang diingatkan orang tuanya, kalau kamu rajin belajar, kamu yang enak, kamu yang
nanti akan merasakan. Padahal kaya raya, bapak ibunya mau itu kaya raya, mau ngasih apa ke anaknya jadi. Tapi sepanjang hidupnya kedua anaknya itu tidak pernah diberi ini. Jadi hanya diberi kesadaran. Kamu nanti akan hidup sebagai manusia dengan segala konsekuensi kemandirian, ya, untuk memenuhi semua yang kamu inginkan. Untuk itu kamu harus punya bekal. Gitu disadarkan. Bekalnya ilmu dan agama. Misalnya gitu ya, ilmu deh. Nah, dapat ilmu itu dari mana? Ya, dari belajar. Karena kalau cuma diberikan tanpa belajar, ya sia-sia, gitu. Jadi rupanya setelah mau di ayuda yang orang tuanya berkecukupan, tidak pernah sekalipun memberi hadiah, even dia juara umum. Hanya diberi selamat. Karena kamu usaha, inilah akhirnya. Bukan kalau kita punya anak begitu, minta apa, minta apa. Punya semua lagi ya, ada duitnya gitu maksudnya. Ya, kita tidak pernah gitu ya. Jadi penghargaan pun bisa salah gitu. Dan motivasi orang juga nanti ya itu tadi tidak berkembang. Males gak ada yang ngasih hadiah. Padahal dia mungkin punya potensi, tapi kalau terbiasa diiming-imingi, akhirnya bukan kesadaran diri, tapi kesadaran eksternal karena ada dari luar yang memberi motivasi. Gitu ya, ibu guru hebat. Nah, terus identitas berhasil itu dan sukses terdapat pada perilaku kontrol positif sebagai teman dan sebagai pemantau. Tadi ya kalau teman tadi bagaimana sudah tahu ya, kita bicaranya asik, ya. Terus sebagai pemantau malah terlalu memantau, tahu persis gitu, ya. Si A hari Senin melanggar, si B hari ini kenapa, si A hari Rabu wah benar-benar dipantau. Ini memang perilaku kontrolnya positif, tapi masih ada motivasi eksternal. Karena gurunya sebagai pemantau, dilihatin ngomong guru, dipanggil ngomong guru gitu. Jadi masih ada motivasi dari luar gitu. Kenapa teman ini juga tidak baik sebagai teman gitu ya? Kalau kebablasan teman-teman terus, dia tidak punya rasa penghargaan kepada kita. Bahkan nanti bisa merusak hubungan. Contohnya begini, sebagai guru kita manusia ya, Bapak Ibu hebatnya, kadang punya rasa capek, kadang kebutuhan dasar tadi ada yang kurang terpenuhi, kita kembali ke emosi sedih, marah, manusiawi dong, ini manusia loh, gitu ya. Jadi kadang kita lupa memperhatikan atau lupa berperilaku sebagai teman. Karena dia sudah terbiasa diperlakukan sebagai teman, suatu saat, Bu, ibu, itu tahu nggak sih Bu? Ini Bu, gini-gini, udah sana, ibu lagi pusing. Boleh dong, manusiawi ya, Bu Guru, Pak Guru gitu. Perilaku kontrol temannya hilang. Anak itu bagaimana? Ya, gak ada salah lagi. Tahulah Bu Guru sekarang tidak asik lagi. Ada luka, gitu ya. Atau kita berperilaku teman pada temannya yang lain sama dia tidak. Dia masa gini, Bu Guru pilih kasih ya sekarang. Ketiga mulu. Aku enggak, padahal kita tidak sadar gitu, bukan berniat pilih kasih, mudah-mudahan bukan begitu ya. Tapi itulah, bila kita berlaku sebagai teman terus menerus, pemantau terus menerus, betul kontrol positifnya terjadi, tetapi motivasi eksternalnya masih, ya ini yang menjadi motivasi mereka. Ya, sukses berhasil, tapi jangka waktunya juga tidak lama. Gitu. Nah, yang bagus, yang bagaimana tadi Bapak Ibu guru kontrol dirinya sebagai manajer, begitu. Nah, di sini nanti ada segitiga restitusi. Dengan begitu nanti dapatlah motivasi intrinsiknya. Anak-anak punya motivasi dari dalam kesadaran dirinya. Ini yang kita harapkan. Kalau dari dirinya sendiri, insya Allah berlaku sepanjang hayat. Kalaupun melenceng dikit doang, dirusin lagi bisa, ketimbang kebablasan, gitu ya maksudnya. Baik, selanjutnya, nih kita masuk ke dalam pendekatan restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi pendekatan restitusi itu
menggunakan segitiga restitusi. Yang namanya segitiga, ya berarti ada 3 ya sisinya. Ini ya, ada 3 dan ini harus jadi satu kesatuan. Kalau terputus bukan segitiga, ya. Jadi segitiga restitusi itu ini. Apa isinya? Pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi kita stabilkan dulu yang tadinya salah, sadari dulu kesalahannya. Kalau dia sudah sadar identitasnya salah, iya saya melakukan kesalahan. Dia sadar dong, berarti identitasnya dia melakukan kesalahan. Ya, kemudian kita geser pelan-pelan menuju kebaikan. Itu kita menstabilkan identitas. Ya, contohnya, nggak apa-apa, nak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Manusiawi loh pernah salah, gitu ya. Bukan kamu doang kok. Kemarin temenmu juga, gitu ya, bahwa betul salah, tapi itu tidak apa, gitu ya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa sih validasi, gitu ya? Menjadikan pengukuran yang benar, gitu. Nah, baru kita jadikan pengukuran yang benar. Nah, kenapa sih mukul temannya? Bu, saya dikata-katain. Katanya baju saya kotor, apa bisa aja lah kalau murid-murid ya begitu ya bapak ibu ya di dalam kelas. Nah kita tahu iya itu berarti nggak apa-apa sih, namanya juga orang, namanya dikatain pasti marah. Bu guru juga kok kalau dikata-katain orang kadang-kadang bu guru suka marah. Nggak apa-apa, itu kan manusiawi. Tapi kita punya alasan ya, kamu kenapa? Ibu saya dikatain dulu bu. Oke, alasannya itu. Terus selain mukul, punya cara lain loh untuk menyelesaikan masalah. Kita bawa dia untuk mencari pilihan. Begitu. Memang Bapak Ibu dalam menerapkan restitusi ini dialog, ya, nggak instan dan memerlukan waktu. Kenapa? Karena tercipta dialog. Begitu. Terus yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi kita udah buat kesepakatan kelas ya di awal. Kita udah bikin juga keyakinan apa nilai-nilai kebajikan yang mau ditanamkan. Nanti kita kembalikan ke anak. Gitu. Kita kembalikan ke muridnya ya. Jadi, nah ini sama ya tadi ya. Satu, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Kita katakan bahwa semua pernah kok salah, tapi kita harus melakukan yang terbaik. Nggak boleh melakukan kesalahan, gitu ya. Terus validasi tindakan yang salah. Betul, semua perilaku memiliki alasan. Alasannya apa? Tadi Bapak Ibu guru hebat, balik kebutuhan dasar manusia. Barangkali ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, kalau kita dikata-katain baju kita kotor, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak dia dapat? Kasih sayang ya, orang tuanya nggak peduli kan, sehingga bajunya nggak dicuci, bajunya kotor. Ya sebetulnya dia kurang kasih sayang dan perhatian. Ada alasan kok dari kebutuhan dasar itu yang melandasi dia memiliki perilaku negatif. Setelah itu kita ketahui alasannya, kita berikan pilihan. Selain mukul, sebetulnya ada hal lain yang kita lakukan. Ya, kan kamu bisa bilang baik-baik. Udah saya bilangin, gitu. Ada ibu loh, kamu bisa bilang ke ibu. Karena berarti yang direstitusi bukan cuma si anak yang mukul, anak yang bajunya kotor pun ternyata perlu kita restitusi. Bukan yang bajunya kotor, yang dipukul, yang ngata-ngatain, yang perilakunya negatif kan, yang ngata-ngatain temennya itu kan perilaku negatif juga ya, Bapak Ibu guru ya. Karena perilaku dia negatif, sehingga temennya nggak sabar memukul dia. Jadi ada dua perilaku negatif. Jadi yang kita panggil, kita restitusi itu bukan anak yang mukul doang, tapi anak yang membuat dia memukul, ya harus dipanggil juga. Perlu dilakukan restitusi.
gitu ya. Alasannya apa sih, mata-matain temennya dulu gitu ya. Terus menanyakan keyakinan ya. Jadi keyakinan ini kan sudah disepakati di awal ya. Tindakan lanjutnya, tindakan langsungnya berupa kesepakatan kelas, jelas gitu harus ngapain gitu. Nah kalau keyakinan kan nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan, kita kembalikan. Nah masih ingat kesepakatan kelas? Nah masih dibaca nggak keyakinan kelas yang di dalam ruang kelas? Lupa Bu? Yuk Bu ingatkan ya, kita punya keyakinan saling menghormati dan menghargai. Kalau misalnya memukul teman, gitu ya, kamu menghargai temanmu tidak? Kita kembalikan pada keyakinan kelas. Enggak sih dulu, saya tidak menghargai teman itu. Seharusnya murid anak kata A gitu ya, si A harus ingat kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Begitu kita kembalikan keyakinan kelas. Sadar ya, iya sih betul, saya lupa ya. Kalau sudah begitu kita kembalikan lagi, bagaimana dong, kan udah mukul, temannya udah berdarah, terus gimana ya supaya memperbaiki keadaan? Udah salah nih, terus ada keyakinan yang dilanggar, gimana ya memperbaikinya? Ya udah Bu, saya minta maaf aja sama dia. Saya minta maaf gimana? Berdarah loh hidungnya. Ya udah Bu, nanti saya bawa ke UKS, saya minta untuk diobati. Kasih pilihan menyelesaikan solusi ya, sehingga begitu terjadilah pengalaman bermakna yang disadari dari dirinya, sehingga insya Allah perilakunya akan melekat. Oke, kita lanjutkan. Ada sedikit, cuma ini saja yang kan udah diberitahu ya. Ini tadi ya, menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga yang tujuannya mengubah identitas anak dari orang gagal yang melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Kita suruh dia mengakui dulu, bukan suruh menyadari gitu ya, menyadari kesalahannya. Kita boleh mengatakan kalimat seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa kok Nak. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti pernah salah. Saya juga pernah kok waktu guru kecil begitu. Boleh ya, kita bisa loh menyelesaikan ini. Nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Nah, berhak kok kamu merasa begitu. Bapak Ibu panggil kamu sini supaya kamu mencari solusi. Cari cara yuk menyelesaikannya bagaimana. Terus, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalau kamu nakal itu rasanya gimana sih? Segitiga situs yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik dan buruk, memiliki maksud tujuannya. Tadi, memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kita boleh mengatakan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya. Kamu bisa lebih parah loh sebetulnya. Tapi bagusnya kamu enggak ya. Punya alasan melakukan itu. Kenapa sih Nak begitu? Ada apa? Kenapa? Ya. Terus, kamu sebut bangga loh. Sebetulnya kamu itu sedang menghargai diri. Karena saya nggak suka Bu dikata-katain. Sebetulnya itu kan bagus. Ini sebetulnya menyadari satu hal. Apa satu halnya Bu? Kita tidak boleh ngatain orang lain. Karena kalau ngatain orang lain nggak enak. Misalnya contohnya dikata-katain. Gitu. Sebetulnya ada sisi bagus. Dia menyadari harga dirinya diinjak, disepelekan, gitu ya. Jadi iya kok ibu tuh sebetulnya bangga kamu begitu karena kamu merasa ada harga dirimu ya, terinjak-injak. Tapi atau begini ya, kamu boleh loh mempertahankan prinsip itu. Saya nggak suka Bu harga diri saya diinjak-injak. Tapi coba deh sikap lain, gitu. Sikap yang tidak merugikan orang lain untuk mempertahankan prinsipmu itu. Itu namanya validasi ya, kembali kepada alasan dia melakukan, bahwa ada kebutuhan dasar tidak terpenuhi ya, sehingga kita perlu melakukan
arahkan ke yang benar, gitu ya. Terus yang terakhir lagi apa ya? Ini menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 sudah tercapai, langkah 2 kali tercapai, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Anak sudah sadar kesalahannya, dia sudah cerita alasannya. Berarti kita siap untuk menanyakan keyakinan. Gitu. Jadi kamu salah ya, nggak salah Bu, gitu kan? Alasan kamu karena kamu dikata-katain ya bagaimana faktor? Iya Bu. Kira-kira tindakan memukul itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Kita punya keyakinan kelas kan, di dalam kelas kita sepakat untuk kita ngomong rame-rame sama teman. Ya, nah ini bisa juga begini, apa sih yang kita percaya nak sebagai kelas atau keluarga? Teman-teman kamu di kelas itu keluarga kita loh di sekolah. Ya, terus nilai kebajikan apa sih yang udah kita sepakati? Ya tadi ya, ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Apa yang saya kelas ideal itu teman-temannya asik Bu, rumpun, itu tahu. Gitu ya. Terus kamu mau jadi orang seperti apa sih nak? Orang lebih sayang lah Bu, yang disenangi. Dan tahu tuh dia. Nah untuk menjadi orang yang disayang dan disenangi, kamu harus punya nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Seperti itu Ibu, dibawa menanyakan keyakinan, dibawa untuk mengembalikan nilai-nilai yang sudah disepakati, yang sudah diyakini, gitu ya. Nah, ada kasus. Nih, saya ini Bapak Ibu guru hebat mendiskusikan, gitu ya. Nah, di sini diskusi kasus penerapan diskusi positif dengan pendekatan segitiga restitusi. Kasusnya begini Bu, guru kelas 6, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan deh guru pengganti. Nah, guru penggantinya ini Ibu Rini. Ibu Rini baru 2 bulan menjadi guru kelas 5. Bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Ibu Rini. Ibu Rini mencoba menyapa Vivi dan Sasa dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur sama bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya nak. Ya. Namun Vivi dan Sasa malah tertawa gitu. Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah asik ngobrol. Dalam pertanyaannya, apakah Ibu Rini sudah menjalankan fungsi kontrol guru? Kalau iya, sebagai apa? Jelaskan. Kalau dari kasus ini, kira-kira Ibu Rini sudah menjalankan posisi kontrol guru yang mana ya? Membuat rasa bersalah. Bu, boleh Bu? Iya, kalau menurut saya di situ Ibu Rini. Oh ini yang itu. Bisa jadi kasus Ibu Rini. Karena tadi kan melakukan sesuatu yang dia sukai. Mungkin selama ini kegiatan pembelajarannya tidak banyak melibatkan diskusi. Kalau melihat TV dan speaker ngobrol, berarti kan tukang ngomong ya. Kalau mungkin dibawa ke diskusi dia senang, atau dibawa yang kegiatan pembelajarannya kerjasama, ayo diskusikan berdua, mungkin senang. Saya sih begini tahu, saya begini. Ya, jadi mungkin ada kegiatan pembelajaran yang dilakukan entah Ibu Santi, entah Ibu Rini yang tidak memenuhi kebutuhan dasar Vivi dan Sasa dalam hal kebebasan, kesenangan ya, kesenangan dan kebebasan. Kebebasan itu berarti kan dia harusnya punya pilihan. Tadi ya Bapak Ibu kembali ke filosofi pendidikan. Pendidikan berpusat kepada anak dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak murid yang jadi pusat fokusnya. Mungkin selama ini kesenangannya tidak terpenuhi, kebebasan dia untuk memiliki gaya belajar yang dia sukai tidak terpenuhi. Tadi Bu Ovi di implementasi guru mereka sempat menyinggung ada 3 gaya belajar anak. Pertama itu ada auditori dengan perkataan, kemudian ada kinestetik dengan gerak, kemudian yang ketiga ada visual.
dengan melihat. Ketiga, jika Ibu Santi sebagai guru kelas mengetahui hal ini, apa yang akan dilakukan Bu Santi untuk penerapan disiplin positif murid? Kira-kira kalau Bapak Ibu guru yang menjadi Bu Santi, wali kelasnya, kalau Bapak Ibu sebagai wali kelasnya, bagaimana ya yang akan dilakukan untuk penerapan disiplin positif murid? Melakukan apa Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Tadi ya, segitiga restitusinya dijalankan, gitu ya Bapak Ibu ya. Nih ya, jadi stabilkan identitas. Gak apa-apa sih nak, mungkin kamu lagi jenuh ya, sehingga kamu ngobrol aja. Ya, kamu gak kenal ya sama Bu Dini, jadi males, gitu ya, misalnya ya. Gak apa-apa, stabilkan dulu. Tapi jangan begitu ya, gitu. Terus kenapa sih? Emangnya kenapa? Gitu. Bosan Bu, masa dari pagi sampai siang ngerjain tugas dulu. Baru validasi tindakan. Tadi ya alasan kamu apa sih? Bosan Bu, begitu-begitu mulu. Masa ini adalah contoh kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya Bapak Ibu hebat. Ini kesepakatan kelasnya boleh, ini nggak harus saklek begini, bebas. Nanti tergantung Bapak Ibu dialog dengan muridnya. Ya, tepat waktu, berdoa, menyimak penjelasan guru, bertanya jika tidak mengerti, empati terhadap temannya, dia adalah kebersihan. Ya, kesepakatan kelas ini keyakinan kelasnya. Kelihatan bedanya nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kalau ini langsung sikap perilakunya, ya. Kalau ini nilai yang ingin kita tanamkan. Gitu ya, nilai-nilainya tuh jujur, tenang, tanggung jawab, sopan, kalau menolong, rukun. Kesepakatan kelas, ya, ini kesepakatan kelas. Di luar itu kita punya keyakinan, nilai-nilai kebajikan. Kesepakatan kelas itu dilingkupi, dipayungi, ya, oleh keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan. Jujur, tanggung jawab, mandiri, saling menghargai, saling menolong. Nah, kemudian kalau ini sudah dimiliki oleh kelas dan sekolah, tentu lingkungannya bagaimana Bapak Ibu? Positif. Perilaku anak-anak berdasarkan nilai kebajikan. Perilakunya akan positif, lingkungannya positif. Kalau lingkungannya positif, terciptalah budaya positif. Budaya itu kan hasil pemikiran dan tingkah laku. Jadi dimanapun dia berada, dia akan mempunyai budaya positif. Bukan ketergantungan, ketakutan, tapi melekat menjadi budaya. Sudah kebiasaan, gitu ya. Nah, ini yang diharapkan dari penerapan disiplin perilaku positif dari segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, demikianlah yang saya sampaikan, diseminasi atau penyebaran gitu ya mengenai pemahaman restitusi dalam penerapan disiplin dan budaya positif di sekolah. Harapan saya, apa yang saya imbaskan ke Bapak Ibu guru hebat, bisa kita laksanakan sama-sama Bapak Ibu. Saya juga belum pernah. Saya baru tahu waktu ikut pendidikan guru penggerak. Sama-sama kita bersama membuat kesepakatan kelas, meyakini nilai-nilai kebajikan, kemudian kita terapkan sehingga menjadi perilaku positif, mempunyai lingkungan positif. Insya Allah anak-anak punya budaya positif. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sama-sama Bapak Ibu guru, semoga tadi yang saya sampaikan sedikit banyak ada manfaatnya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kesalahan kata dalam penyampaian, ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Boleh ya? Saya baca pantun lagi ya, sedikit ya sebagai penutupan. Ya, jalan-jalan membeli gelas. Gelas pecah, jangan diselotip. Jika ingin memiliki hidup berkualitas, yuk mari kita terapkan budaya positif. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita dapat menerapkan di sekolah kita. Ya, itu saja akhir kata saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dan terima kasih. Ini motonya guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Ya, terus guru bergerak, Indonesia maju. Oke, ya. Ayah sedang turun untuk makan, dihidangkan ibu baik-baik. Banyak-banyak terima kasih diucapkan untuk guru pahlawan terbaik. Terima kasih kepada Ibu Natalia Condro dari SPD selaku calon guru penggerak angkatan 8 SDM Cakung Barat 07 Jakarta Timur. Semoga apa yang telah disampaikan kepada kita semua yang sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan di kelas nanti. Alhamdulillah kita sampai di acara penutup. Mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dudung Abdullah SPD. Kepada Bapak Dudung kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal sampai akhir sudah mendengarkan ya dari yang Ibu Lia paparkan. Jangan hanya sekedar mendengarkan, semoga kita praktekkan semuanya apa yang dipaparkan oleh Ibu Lia. Ya, malam ini kita Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa barakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dudung Abdullah yang telah memimpin doa. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran dan kemudahan segala urusan kita. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.